Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kartografi perbedaan acara lapangan, yaitu pemetaan topografi dengan menggunakan GPS dan aplikasi GPS. Jadi untuk acara ini kita akan menghasilkan yaitu peta topografi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan beberapa alat untuk pemetaan topografi, yaitu yang pertama adalah GPS, lalu nanti yang kedua ada kompas dan ada meteran. Jadi untuk yang pertama adalah GPS. Jadi GPS ini adalah untuk menentukan koordinat dan elevasi dari suatu titik ikan. Jadi tata caranya adalah kita akan berjalan dulu ke titik kaplingan kita. Itu saya contohkan, misalkan titik kaplingan saya ada di sini dan saya akan menentukan titik ikan itu misalkan ada berada di belakang sini. Lalu setelah itu di titik ikan ini kita bisa tandai dengan bisa paku payung, bisa bendera atau apapun yang tidak bisa bergerak. Nah, setelah kalian menentukan menandai titik ikan kalian bisa menggunakan GPS. Nah, untuk tata cara penggunaan GPS itu sendiri, langkah pertama kita adalah menyalakan GPS-nya, yaitu dengan mengetik tombol power, klik tahan hingga muncul tulisan Garmin. Kita tunggu sampai GPS-nya nyala. Nah, untuk menampilkan data koordinat dan elevasi, kita bisa klik ke menu, lalu klik menu lagi, lalu kita pilih, kita geser ke bawah hingga ke menu satelit, lalu kita klik enter. Nah, untuk data yang ditampilkan nanti itu ada koordinat, zona UTM, GPS atau tingkat akurasi GPS yang nantinya kita akan menggunakan minimal yaitu di 3 meter. Lalu untuk data elevasi dan untuk data-data pendukung lainnya seperti jumlah satelit yang berada pada saat ini. Nah, untuk GPS-nya sendiri kita harus menunggu sampai tingkat akurasinya berada di 3 meter. Untuk saat ini berada di 4 meter, tapi kita akan menunggu sampai di 3 meter. Nah, ini sudah menunjukkan angka 3 meter. Jadi kita bisa langsung mencatat untuk titik koordinat X dan Y-nya, yaitu di X-nya adalah 435531 dan Y-nya adalah 91425531 dengan elevasi yaitu 171 meter di atas permukaan laut. Setelah menentukan titik ikat, lalu ukur menggunakan meteran pada titik yang akan diukur dengan ketinggian atau elevasi yang berbeda. Berapa Sen? 6,7 meter. Berarti nanti kepanjang jarak lapangannya di 6,7 meter. Lalu kemudian ukur arahnya menggunakan kompas yaitu azimutnya dengan cara dilihat pastikan mata sapinya berada di tengah. Seperti ini didapatkan ukurannya north 30 derajat. Itu untuk azimutnya. Lalu tentukan slope-nya. Dilihat dari lubang yang berada di tengah ini. Paskan hingga water pass-nya berada di tengah. Atau nimfu tabung. Sudah berada di tengah, lihat ukurannya yang kecil ini berada di 24 derajat. Oke, di sini kita akan mengukur strike dan dip untuk jika kalian menemukan sebuah singkapan batuan. Nah, jadi di sini kita mendapatkan sebuah singkapan. Anggaplah ini sebuah singkapan batuan. Nah, di sini kalian akan menentukan arah strike dan dipnya dengan menggunakan kompas. Nah, di sini kita lihat dulu nih arah dipnya itu kemana. Bayangkan ini adalah singkapan batuan, kita lihat arah dipnya itu kemana. Nah, kalau yang ini, arah dipnya ini ke bawah nih. Nah, jadi kalau dipnya itu ke bawah, sesuai dengan kaidah tangan kiri, yang ini adalah dip, jempol adalah dip, telunjuk adalah strike. Berarti kalau dipnya itu ke bawah, strike-nya itu ada ke kanan. Oke? Nah, sekarang kita tinggal mengukur. Karena ini batuannya sedikit tidak bentuknya agak kompleks ya, kita menggunakan papan untuk sebagai pembantu, alat bantu untuk meletakkan kompas. Nah, kita letakkan papan itu searah dengan dipnya. Nah, tadi kita sudah tahu nih, strike-nya itu arah ke kanan. Kita ukur menggunakan, ingat kaidah
ESDW, East Strike Deep West atau es dawet, ingat itu. Oke. Jadi kita mengukur strike-nya. Strike-nya tadi ke kanan, kita tempelkan is pada kompas di papan bantu kita ini. Nah, kita tempelkan isnya. Terus kita harus menyimbangkan buffalo eye-nya agar gelembungnya ada di tengah. Oke, seperti biasa. Oke, setelah kita mendapatkan angkanya, jangan lupa kita beri garis dulu, garis bantu. Nah, garis strike-nya. Setelah itu kita baca di sini sudutnya ada berapa. Nah, di sini kita mendapatkan N93 derajat is. Kita catat. Nah, setelah itu kita bikin garis bantu yang mana dip itu adalah tegak lurusnya dari strike. Nah, kemudian setelah kita membuat garis strike-nya, kita mengukur dip. Yang mana tadi dipnya adalah dengan melihat west pada kompas. Nah, kita tempelkan aja westnya. Setelah itu kita menyimbangkan nympho tabung yang ada pada sini. Kita nyimbangkannya pakai ini nih yang belakang nih. Oke. Kita tempelkan westnya. Atau ke sini juga bisa. Tegak lurus dari strike. Kita seimbangkan. Oke, setelah seimbang kita baca. Di sini kita mendapatkan dip 50 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, kita catat nanti pada kertas format yang mana kita mendapatkan strike N93 derajat is dengan dip atau kemiringan 50 derajat. Nah, mungkin sekian dari pembacaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.